Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Seperti di video sebelumnya Mang Adun sampaikan ya, jadi kemungkinan besar itu kita akan lebih banyak untuk di sesi lestari ya, membalas komentar dari pioner manapun lah intinya ya. Karena kan kemarin-kemarin Mang Adun disibukkan dengan upload terus obrolan santai dari para pioner dan duta GCP. Nah, karena itu nggak ada, jadi ya kita sibukkan aja dengan obrolan-obrolan dengan para pioner lain yang sekiranya bisa menjadikan tambahan pengetahuan. Oke. Nah, di sini kebetulan nih sudah ada Pak Lazardo ya, yang sampai berapa komentar masuk seperti itu, yaitu mengenai soal yang membaca puisi dari Jason Wong ya, yang kemarin tuh mungkin pioner juga sudah ada yang simak. Nah, di sini ada beberapa komentar yang menurut Mang Adun sangat menarik untuk kita bahas bersama gitu ya. Oke, jadi di sini kita dari yang ke bawah dulu ya, karena di sini kan sudah nggak ada tuh. Kita bahas yang Pak Lazardo aja dulu ya. Oke, di sini yang pertama ini dari Pak Lazardo yang paling bawah ya. Mana ada GCP dalam buku putih, dia aja ngarang-ngarang dan Anda percaya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi perlu Mang Adun luruskan ya, barangkali di sini ada sedikit salah tangkap ya dengan yang Pak Lazardo maksudkan bahwasanya GCP dalam buku putih. Nah, konteksnya kalau kita melihat ke yang puisi Jason Wong kemarin itu di sini ya. Nah, di sini ada yang soal buku putih. Nah, di yang satu yaitu ya tuh, mimpi gratis. Jika Anda tidak berani bermimpi, bagaimana Anda berbeda dari ikan asin? Selain itu, kita semua mendorong proyek-proyek ke depan sesuai dengan buku putih. Nah, itu maksudnya sesuai. Nah, di sini ya, diksi sesuai dengan buku putih itu bukan berarti ya, bukan berarti tanda kutip, bukan berarti itu GCP-nya. Nah, Pak Lazardo sementara di sini mengatakan gitu loh, mengatakan di sini itu mana ada GCP dalam buku putih? Ya jelas tidak ada, Pak. Gitu loh. Nah, makanya yang Jason mengatakan ya di sini ini sesuai dengan buku putih itu maksudnya secara universal. Kalau Mang Adun tangkap maksudnya secara universal, kita tahu Penetrok itu sebagai mata uang digital. Oke, nah kita akan langsung masuk nih untuk membuktikannya ya, gitu loh, ke buku putih ya. Bagi pioner yang belum tahu letaknya buku putih, sini bareng-bareng Mang Adun ya, kita lihat langsung di buku putihnya ya. Nggak usah banyak-banyak karena buku putih tuh panjang banget lah. Nah, di sini ada white paper ya. Ketuk saja white paper. Oke, nah di sini ya. Kita bisa baca-baca. Nah, terus di sini nggak usah banyak-banyak ya. Kata pengantar juga ya di sini. Kata Kortim ini loh ya. Kata pengantar katanya seiring dengan semakin digitalnya dunia. Tuh, mata uang kripto merupakan langkah alami berikutnya dalam evolusi uang. Pi adalah mata uang digital. Oke, ini yang perlu digarisbawahi dalam konteks sesuai ya, yang tadi dengan buku putih gitu. Semua mendorong gitu kan, maksudnya supaya Penetrok itu menjadi mata uang digital dan bukan menjadi aset spekulan atau spekulasi yang ada di bursa-bursa misalkan yang dulu-dulu kayak Bitcoin, Ethereum, Doge, Solana, banyak lah ya tuh. Nah, itu kan hanya menjadi aset digital. Oke, walaupun tanda kutip ya Bitcoin sudah ada di beberapa negara kayak El Salvador gitu kan, bisa dijadikan sebagai alat pembayaran transaksi, tapi tidak bisa menjadi mata uang digital secara global. Ini makanya kenapa Penetrok disebutkan sebagai pemecahan masalah
gitu loh, dari mata uang digital yang sudah pernah ada. Itu ya yang paling kuat untuk saat ini kan Bitcoin lah kita anggap ya. Banyak yang lainnya juga itu tidak bisa gitu loh merambah ke semua negara. Oke, tidak perlulah semua negara. Contohnya yang misalkan ada di PBB atau apa ya. Ya anggaplah ya dari sekian ratus negara ya, 240-an negara kalau tidak salah, itu kita anggap saja di 200 negara atau 150 negara itu sudah hebat gitu loh ya. Nah makanya itu Bitcoin hanya berlaku di beberapa negara. Karena apa? Karena Bitcoin tidak bisa menyentuh ke masyarakat umum. Oke, ke masyarakat bawah. Mengadun pernah dengar dari ada salah seorang pioner ya, itu punya teman. Pioner ini kebetulan sebagai seorang mantri ya, kalau di apa sih namanya di kampung tuh disebutnya ya, itu yang bisa ngobatin tuh di klinik-klinik gitu. Itu katanya 200 juta baru bisa menambang Bitcoin. Lah kita gimana mau bisa ikutan kalau modalnya saja sebesar itu? Kan nggak bisa. Nah, ini yang dikatakan sebagai mata uang digital, yaitu secara global karena mampu menyentuh ke masyarakat bawah. Oke ya, kita lanjutkan di sini. Pertama katanya ya, Pi adalah mata uang digital pertama bagi masyarakat umum. Nah ini Pikor Tim yang ngomong. Nah ya, jadi ya harus percaya kalau kata Mengadun ya, gitu. Karena ini mau percaya sama siapa lagi kalau bukan sama Core Team kan gitu, yang merupakan langkah maju yang besar dalam adopsi mata uang kripto di seluruh dunia. Karena kita tahu kan banyak di negara-negara yang lain juga gitu kripto. Nah, itu terus berkembang. Makanya ini langkah maju dan pertama, mata uang pertama kata Pikor Tim ya, yang bisa menyentuh ke masyarakat umum gitu loh. Nah, di sini kita bisa lebih apa ya namanya ya, lebih dalam memahami antara misi dan visi. Kita bisa baca di sini, misi kami kata Pikor Tim membangun platform mata uang kripto dan kontrak cerdas yang diamankan dan dioperasikan oleh masyarakat umum. Ini sangat gamblang kalau kata Mengadun, sangat jelas, sangat mudah dipahami apa yang disampaikan sama Pikor Tim. Membangun platform ya, contohnya ekosistem yang ada di aplikasi Pi Browser itu kan platform itu. Nah terus juga ada di situ disebutkan kontrak pintar atau kontrak cerdas, smart contract itu ya bahasa Inggrisnya, seperti itu, yang diamankan dan dioperasikan oleh masyarakat umum. Maksudnya masyarakat umum ya berarti tidak hanya dioperasikan oleh segelintir orang saja. Nah itu bedanya Pi gitu loh ya. Nah terus itu misi ya, kita masuk ke visi, membangun ekosistem peer to peer. Oke, nah ini yang lebih sangat Mengadun katakan sangat mengena gitu loh, dengan yang konteks tadi disampaikan oleh Jason Wong itu sesuai dengan buku putih. Maksudnya peer to peer, pengguna dengan pengguna gitu kan. Di sini pengguna dengan pengguna yang dilakukan oleh komunitas GCP ya peer to peer gitu loh, pengguna dengan pengguna, transaksi. Ya kalau disebutkan masalah GCP tidak ada ya nggak bakalan. Karena apa? Itu sebuah larangan bagi Pikor Tim untuk menyebutkan nilai Pi berapa gitu, karena ada undang-undangnya. Kenapa dikatakan GCP? Karena itu legitimasi atau kesepakatan di seluruh negara atau di komunitas GCP tersebut. Seperti yang pernah kita bahas, itu
terikat di SCP ya, Stellar Consensus Protocol, dan syaratnya itu harus 100 negara lebih gitu kan. Nah, itu udah sering kita bahas ya. Jadi ini jelas gitu, dan pengalaman daring paling inklusif di dunia didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Oke ya, Mang Adun rasa cukup jelas di sini. Jadi Pickcore Team tidak akan pernah menyebutkan ada GCP di white paper. Kalau disebutkan di GCP, semua orang sudah dari dulu berbondong-bondong. Kenapa GCP? Kan gitu. Nah, kita akan lanjutkan. Sepertinya ada juga komentar yang di sini ya. Nanti kita lanjutkan dulu. Nah, terus yang kedua, yang diserang itu bukan Pi, tapi Anda yang tidak bisa berpikir realistis. Harga mahal semua mau, tapi otaknya realistis juga. Gak ada rumusnya Pi itu mencapai GCP, sehebat apapun analisa Anda. Oke, nah jadi gini ya. Jadi kalau misalkan ya, ini yang tadi Mang Adun katakan ada ya. Kalau misalkan di sini GCP tidak tercapai, berarti Pi Network itu gagal menjadi mata uang global. Kenapa? Ya contohnya secara simpel ya. Ini kalau misalkan Pi Network itu pioner ya. Misalkan ada dari satu pioner memiliki misalkan paling banyak lah 1000 koin. Oke, nah nilainya tuh bukan GCP misalkan ya. Nah, kalau misalkan untuk belanja kemarin kita bahas satu mobil itu bahkan sampai 3000, 2500. Lah, kita cuma bisa dapat mobil doang, misalkan kipas angin dan lain-lain. Lah terus ya udah mati di situ. Gitu loh. Nah, itu pun terjadi di banyak pioner. Kalau nilainya bukan GCP, gimana mau berkelanjutan? Ini logika justru kalau Mang Adun katakan ini realistis justru gitu loh Pak Razerdo ya. Di sini kita ngobrol aja nggak apa-apa, santai gitu. Tapi menurut Mang Adun, kalau misalkan Pi Network itu bukan GCP nanti ya, nggak tahu. Kalau Mang Adun juga nggak tahu karena Mang Adun juga bukan Pickcore Team gitu. Makanya kan GCP ini sampai saat ini masih diperjuangkan gitu. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia saja gitu loh. Bahkan komunitas Cina tuh yang paling besar, Turki, Vietnam, Thailand ya. Nah itu tadi ya 100 negara lebih. Cuman kita kan karena kekurangan informasi, jadi tidak update di seluruh negara GCP ya. Mang Adun cuman pernah India, terus Burkina, apa itu yang Afrika itu. Wah banyak sebetulnya gitu loh. Cuman ya kita aja yang minim informasi gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan di sini dikatakan tidak bisa berpikir realistis, justru kalau menurut Mang Adun ya, realistisnya itu ya kalau misalkan tidak GCP ya berarti Pi Network itu gagal. Mau seberapa banyak pun, ini udah pernah Mang Adun sampaikan ya, mau seberapa banyak pun pasokan Pi Network dari Pickcore Team, kita tahu pasokannya kan 100 miliar ya kan. Nah itu untuk jangka panjang. Yang beredar sekarang misalkan 10 miliar. 10 miliar kalau misalkan itu bukan GCP ya habis dalam waktu 3 bulan juga ya. Itu secara realistis justru kalau menurut Mang Adun ya tidak apa-apa sih kalau emang beda paham kan seperti itu. Ini cuma kita ngobrol saja. Karena apa? Mang Adun tidak pernah memaksakan seseorang untuk sepaham dengan yang namanya GCP. Mang Adun mau yang manapun oke-oke saja. Mang Adun juga sering mengatakan yang di bursa ya real gitu, yang GCP juga ya real. Cuman yang GCP ya di komunitas GCP, yang di bursa ya yang di bursa gitu. Tapi jangan dilupakan ada istilah lelang, call auction. Apa itu ya? Kemarin kita bahas itu bursa lelang
itu untuk adopsi massal. Kenapa harga Pi di bursa tidak bisa naik? Ya kemarin udah kita bahas juga. Gimana mau naik gitu? Kalau misalkan sampai $100, berapa tuh $100? 15 juta ya. Waduh, gua mau beli juga duit dari mana? Nah itu. Kenapa sekarang masih 0, ya untuk supaya lebih banyak orang punya. Itu disebut adopsi massal, dan ini juga Picor Team yang menyampaikan. Itu loh ya. Tuh. Terus kapan harganya naik tinggi misalkan? Ya nggak tahu gitu. Menurut informasi ya, namanya lelang itu ada batasnya, waktunya. Kita tunggu saja gitu loh. Oke, kita lanjutkan ya. Ya kita ngobrol lagi, lanjut. Sekarang saya tanya admin, kerja keras bagaimana untuk GCP itu? Nah ini jujur ya, karena Mang Adun sendiri ya, Mang Adun sendiri nih sebagai pioner awam. Oke, tapi Mang Adun ada link masuk ke para duta GCP dan komunitas GCP ya. Nah kita bisa lihat di situ gitu. Oke, kita akan OTW. Sebetulnya beberapa waktu lalu sudah Mang Adun share adanya pidato edukasi GCP, dan itu bahkan konferensi global. Itu orang semua loh yang bicara ya. Di bawah naungan Dorisin ada Jojo Pai, ada Miss Ebru yang dari Turki, dan itu semua gitu loh. Itu orang semua gerak gitu loh di GCP, di konferensi-konferensi itu gitu. Itu di bawah orang-orang yang duta-duta GCP itu ada banyak banget pioner. Ah itu ya untuk apa gitu loh. Kita punya kesibukan. Dulu pernah Madun sampaikan, untuk apa orang-orang tuh sibuk gitu loh. Ngapain repot-repot untuk kopdar mengadakan edukasi gitu kan? Apa nggak ada kerjaan? Ya justru itu juga perjuangan, pengorbanan. Oke, itu hanya baru sedikit yang kita ketahui. Oke, kita akan masuk untuk yang tadi Madun sampaikan ya. Ada link Madun masuk ke komunitas GCP. Kita akan masuk ke sini ya. Di sini ada sebuah grup. Di sini. Ini grup duta GCP ya, para komunitas GCP. Di sini bisa kita lihat, di sini itu transaksi terjadi setiap hari. Di sini Juni 2025 ya. Tuh ada tanggal-tanggalnya di sini. Ini semua dibentuk oleh pioner nilainya. Nah, ini adalah bukti bahwasanya gitu GCP itu diperjuangkan. Ya kan? Diperjuangkan untuk dipertahankan supaya ditetapkan menjadi mata uang global. Oke, ini hanya sebagian gitu loh. Di sini banyak lagi. Setiap hari tuh di sini ada lagi. Oke, ya ini karena memang Mang Adun tahu gitu loh. Di sini ada lagi banyak. Di sini ada dari Map Opai juga itu. Pokoknya seperti itu. Ya, kalau disebutkan kerja keras, kadang kalau dari yang Map Opai, para duta GCP itu nyamperin langsung ke toko-tokonya, ngadain kopdar peer to peer gitu loh, dengan sesama pioner. Kemarin kita update ada di Bekasi dari Bunda Lin Marlina tuh ya, barter ya, seperti itu, peer to peer itu gitu loh. Itu disampaikan sama Picor Team di buku putih peer to peer itu kan. Nah, terus kita lanjutkan di yang keberapa ini ya komentarnya. Terus di sini yang ini ya udah ya, yang kerja keras ya. Waduh, ini agak repot sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Sampai ya syukur pemahamannya, kita saling berbagi pikiran tuh, bertukar pikiran saja seperti itu ya Pak Lazardo. Oke, di sini gagal atau berhasilnya bukan harus GCP. Nah tadi udah Madun sampaikan, kalau tidak GCP ya mau bagaimana ya, itu pioner silahkanlah gitu. Tadi udah Madun sampaikan, kalau misalkan satu pioner memegang 1000 Pi ya, terus kalau misalkan untuk belanja kan ekosistem tuh ada itu loh di Pi-Browser, bisa dicek langsung. Nah itu kalau misalkan sudah berjalan, terus misalkan nilainya itu misalkan 1000 Pi, mobil motor 2000 Pi misalkan, atau mobil 3000 Pi, motor 2000 Pi, ya
Habis, gak bisa ngapa-ngapain pioner kalau bukan nilai GCP. Terus kalau misalkan dipertanyakan kapan Mang GCP, ya Mang Adun sendiri nggak tahu. Makanya Planet Rock itu dikatakan proyek jangka panjang, gitu loh. Yang sering pioner lupakan, pioner itu artinya pelopor atau perintis. Nah, yang namanya perintis itu bukan pewaris, ya kan? Ini perlu pioner perlu pioner pahami gitu. Yang namanya perintis, kita belum tentu menikmati, ya syukur-syukur kalau kita juga menikmati, gitu loh, hasil penfluk ini. Tapi kalau misalnya kita tidak menikmati, ya kita ada anak cucu yang nantinya untuk jangka 100 tahun ke depan itu kita menciptakan sejarah sebagai seorang pioner, pelopor, perintis penetwork. Ya walaupun tidak dikenang sebagai pahlawan misalkan, gitu loh. Tapi kita sudah berjuang demi kemanusiaan. Kita ekonomi sekarang nih tahu banget lah ya, gitu. Gimana acak adut lah apa acak adut itu, bawa semberawut lah, gitu kan. Itu makanya ini mau dibenahi, gitu ya. Nah itu. Terus yang terakhir ya, yang paling atas itu, gak pernah Kortim mengatakan saat PIPES harganya harus GCP. Itu yang perlu Anda tahu ya, gak pernah dan gak bakalan ya, karena itu merupakan sebuah pelanggaran, ada undang-undang. Oke, di sini tadi Mang Adun sempat googling ya. Nah ini yang perlu juga pioner ketahui. Oke, jadi kenapa? Karena itu yang namanya konsensus itu global, gitu loh. Bagaimana P-Network bisa menjadi mata uang global kalau penggunanya saja hanya dari beberapa negara? Contoh, nggak usah jauh-jauh ke P-Network deh ya. P-Network itu Big Kortim yang ngomong loh ya, mata uang digital secara global, bahkan pertama oleh banyak masyarakat umum digunakan, kan seperti itu ini ya. Tapi contoh simpel, Mang Adun kasih contoh simpelnya saja ya. Misalkan rupiah itu berlaku di Indonesia. Kalau Mang Adun tanya, rupiah berlaku nggak di Amerika? Ya nggak berlaku. Bahkan itu dikatakan sebagai apa? Pokoknya uang mainan katanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, adik-adik pergi ke Washington sana, ke New York, bawa uang 100.000. Pergi ke Washington, saya mau beli Coca-Cola 1 botol. Apa mereka bilang? Apa mereka bilang? Ini kertas funny, this is funny paper, gak laku. Gitu loh, karena biaya untuk 100, yang Mang Adun pernah dengar, 100.000 itu hanya 500 perak buat bikin uang 100.000. Money paper apa disebutnya itu, kalau kata Pak Jaim atau siapa yang itu ya, itu hanya uang mainan dianggapnya di Amerika. 100 ribuan loh, gitu. Dan kalau ingin pioner tahu, ketika misalkan uang 100 ribuan tuh dibagi 2, disobek, ada yang mau nggak ada ya. Dan kalau ini kita belah 2, dibelah 4, mau saya kasih 4 mahasiswa. Kemana samannya tadi itu nilainya? Karena sobek, itu kan dibagi 2, nah harus disambung baru laku mungkin ya. Itu disebutnya, yang pernah Mang Adun update, sihir uang kertas, gitu loh ya. Nah terus kenapa rupiah hanya berlaku di Indonesia dan mungkin di beberapa negara, Mang Adun nggak tahu ya. Nah silahkan konfirmasi atau klarifikasi kalau ada yang tahu. Oh Mang, rupiah juga berlaku di negara ini misalkan ya. Nah yang jadi kilas balik atau tolak ukur ya, tolak ukurnya yaitu dolar, gitu. Kita nggak bicara P-Network di sini. Secara logikanya dolar ya, itu kenapa bisa berlaku di banyak negara? Oke, ya karena itu melalui kesepakatan. Karena banyak negara yang mau menerima dolar sebagai mata uang. Oke. Nah, tadi Mang Adun katakan sudah googling. Kita bisa cek di sini. Nah, tadi Mang Adun udah masuk ke sini ya. Di sini bisa kita lihat ya.
Nah, mengapa dolar Amerika Serikat digunakan sebagai mata uang dunia? Ini kan, ini cuma sekelumit saja. Menurut Introspedia ya, sejarah dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan dunia dimulai 3 dekade ya, setelah percetakan uang tersebut pertama bla bla. Tapi simpelnya Madun lihat di sini juga banyak ya referensi-referensi itu ya, tapi ini juga salah satu referensi ya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjadi pemilik cadangan emas terbesar ya. Delegasi dari 44 negara sepakat. Itu perlu digarisbawahi diksi sepakat itu, kata sepakat, untuk mematok mata uang mereka ke dolar Amerika Serikat yang nilainya dijamin dengan emas. Sistem ini menjadikan dolar sebagai mata uang cadangan resmi di dunia. Sebenarnya ini kalau misalkan ada pakar ekonomi juga nih yang kebetulan ya mampir di channel Mengadun atau ada di sini ya, silakan klarifikasi. Sebetulnya dulu rupiah juga ada emasnya. Kenapa kesini hilang? Yaitu yang disebut yang namanya sihir uang kertas. Oke, nah misalkan masuk ke Pay Network ya, kok bisa emang misalkan Pay Network itu menjadi mata uang global misalkan gitu kan. Kemarin kita sempat bahas dari Pak Ade ya, itu sudah ada sebetulnya disetujui dari IMF atau kalau nggak salah ya, itu sudah dijadikan sebagai cadangan juga emas kan gitu kan, itu Pay Network. Nah terus kalau misalkan kita nggak percaya, anggaplah nggak percaya, sekarang Pay Network itu kenapa bisa bernilai? Ya karena yang nganggap nilainya itu ya pioner. Kalau pioner menganggap Pay Network itu sampah, ya nggak ada guna. Itu aja logikanya. Karena Pay Network itu, karena pioner menganggap Pay Network itu sangat bernilai, bahkan dijual pun tidak mau misalkan, dibeli pun tidak mau misalkan, yaitu gitu loh. Nah, bahkan sering ya Dr. Nicholas Kalis pernah menyampaikan juga, Pi itu sama dengan nilai Pi itu sama dengan nilai yang diberikan oleh pioner. Mau berapa ya terserah pioner gitu kan. Oke ya. Nah terus ada diksi kesepakatan, ini dolar itu 44 negara. Oke ya, kita bandingkan saja dengan Pay Network gitu. Kalau misalkan mana mang buktinya, ya di Twitter banyak, susah Mengadun ngambilnya. Kan gitu ya, yang tadi Mengadun sebutkan India, kita bisa lihat loh, banyak dari dulu kemarin Mengadun update dari Pihot News mana, Vietnam kalau nggak salah, terus dari Jatin Gupta mana, itu India. Terus dari siapa lagi? Dari apa itu? Wodi Lextayer mana? Misalkan Nigeria. Itu cuman beberapa. Nah makanya kabarnya konsensus ya GCP itu disepakati harus memenuhi stellar konsensus protokol itu 100 negara lebih. Cuman karena kita nggak bisa update lebih banyak, makanya kita nggak tahu negara mana aja yang sudah terhubung dengan GCP. Seperti itu loh ya. Oke. Ini udah cukup panjang, nggak kerasa ya. Terima kasih. Silahkan untuk bagi yang ingin sama-sama ngobrol ya. Di sini Mengadun santai aja gitu loh ya. Terima kasih buat tadi Pak Lazardo ya. Mengadun suka karena beliau ini selalu kritis gitu, terus menambahkan informasi juga gitu. Beliau juga berkomentar seperti ini juga niatnya juga untuk mengedukasi, saling berbagi informasi kan, seperti itu ya. Mengadun juga sama gitu kan. Nanti dikiranya Mengadun nggak balas komentar-komentar kan, nggak gitu, karena Mengadun riwe, ada dunia nyata juga. Mengadun kan punya kesibukan juga gitu. Kalau dulu Mengadun misalkan waktu santai-santai ya kita bisa sampai baca semua komentar ya, tapi karena waktu
waktu dan ruang seperti itu tidak memungkinkan, ya kita tipis-tipis aja dulu. Oke. Jadi thank you ya sekali lagi buat Pak Lazardo, buat semua juga terima kasih. Sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Nanti kita akan gaskan lagi di informasi Pentruk yang berikut-berikutnya. Oke. Thank you. Sehat selalu, lancar rezeki, berkah selamat dalam setiap urusannya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.